Aceh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dan keguruan. Yang dimana di sini saya sedang bersama guru hebat kita. Boleh perkenalkan Bu? Boleh. Nama saya Nunung Nurbayani. Saya sebagai guru di SMP Asapia. Oke. Izinkan ya Bu, di sini saya akan sedikit berdiskusi untuk memenuhi tugas kuliah. Semoga Ibu berkenan ya Bu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, boleh Bu? Sudah siap? Siap. Oke. Seiring berkembangnya zaman, banyak siswa yang lebih tertarik ke media sosial daripada ke pembelajaran. Terkadang motivasi mereka itu menurun karena mereka itu lebih sering berhubungan dengan gadget daripada mereka memperhatikan pelajaran. Nah, bagaimana sih Bu menurut Ibu mengatasi problem tersebut? Oke. Karena seiring perkembangan zaman juga ya, gadget itu tidak bisa kita hindari ya. Pertama karena anak-anak di lingkungannya atau di rumahnya juga menggunakan gadget, maka kita bikin aturan gitu. Sebagai guru boleh misalkan anak menggunakan gadget di sekolah, tapi ada batasan. Dan yang kedua, kita gunakan gadget tersebut sebagai media pembelajaran untuk mempermudah mereka menemukan atau mencari informasi dan bisa diaplikasikan contohnya dalam bahasa Indonesia ya, membuat vlog gitu. Nanti bisa mereka sebarluaskan di media sosial. Seperti itu. Oke, sangat menarik. Terima kasih ya Bu atas jawaban pertanyaan yang pertama. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, dalam proses mengajar, saya sering melihat ya, guru-guru itu pasti mendapatkan tantangan-tantangan yang berbeda ketika menghadapi siswa di kelasnya. Ada siswa yang aktif, yang pasif, bahkan siswa yang tidak bisa diatur. Nah, menurut Ibu, apa tantangan apa saja yang sering Ibu hadapi ketika mengajar dan bagaimana cara mengatasinya? Setiap anak itu unik ya. Anak itu mempunyai naluri alamiah gitu. Makanya banyak hal-hal yang di luar, contohnya misalkan masalah yang sering timbul itu kan seperti mengantuk saat pembelajaran, kemudian bicara keras gitu atau tiba-tiba kayak gitu ya. Dan banyak hal lagi kalau yang guru alami gitu, yaitu kalau anak-anak di SMP Asati ini itu pertama mereka suka ngantuk gitu ya, kemudian yaitu bicara tanpa izin gitu ya, gimana sih ngatasinnya gitu. Pertama diberikan, ditanya, didekatin, kemudian diberikan aturan gitu saat pembelajaran. Itu harus tetap fokus pada kegiatan sekolah, kegiatan belajar. Mungkin itu saja Bu. Ada lagi? Cukup. Jadi intinya cara mengatasinya tadi dengan cara ada peraturan, terus ditanya kenapa gitu ya Bu ya. Ada pendekatannya dulu. Terima kasih ya Bu atas jawaban pertanyaan yang kedua. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya sering mendengar ya Bu bahwa hubungan yang baik antara guru dan siswa itu sangat berdampak terhadap suasana belajar di kelas. Nah, kalau misalnya gurunya dekat dengan siswa, pasti suasana belajarnya itu nyaman, semangat gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana hubungan guru dan siswa itu dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa? Itu sangat-sangat berdampak ya. Jadi diharapkan gitu seorang guru itu bisa mengenal karakter siswa itu dengan pendekatan. Kalau misalkan guru tidak tahu karakter siswa, bagaimana bisa memberikan pelajaran yang baik buat siswa tersebut. Jadi makanya diperlukan untuk kalau ingin belajar atau menyampaikan ilmu gitu, pertama itu observasi dulu gitu. Jadi sebagai guru observasi
yang paling penting itu apa Bu? Yang paling penting dalam pendekatan Ya. ya paling penting yaitu dengan apa sih, dengan Pendekatan. ya dengan pendekatan antara siswa dengan guru itu emang yang paling penting Yang gitu. paling penting ya, Bu, ya. Untuk meningkatkan prestasi siswa juga yaitu Iya. dengan pendekatan gitu. Keterbukaan. Keterbukaan, betul. Cukup Bu? Cukup. Oke. Lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Setiap guru itu pasti mempunyai harapan agar siswanya itu lebih aktif di kelas, berani bertanya, bahkan siswa itu berani mengemukakan pendapatnya. Tapi terkadang Bu, ada aja siswa yang mungkin malu atau bahkan mempunyai rasa takut ketika belajar di kelas. Nah itu gimana sih Bu cara mengatasinya? Itu pokoknya yang tadi ketiga ya, pertanyaan yang tadi ketiga ya. Ya. Nah, itu sama gitu, yaitu dengan pendekatan. Jadi seorang guru tuh harus mengenal siswa, karakter siswa gitu. Jadi hanya guru itu bukan hanya contoh gitu, tapi mendengarkan gitu, supaya karena siswa itu pengen didengar. Iya betul. Seperti halnya seorang dewasa pengen didengar, maka siswa juga pengen didengar gitu, dikasih arahan supaya nanti bisa mempengaruhi pembelajaran dia. Iya. Nah seperti itu, kalau misalkan sudah didengarkan, baru seorang guru itu memotivasi, memberikan arahan gitu supaya siswanya semangat. Oh iya betul. Oh iya betul. Jadi pendekatan itu sangat penting ya Bu ya. Betul. Pokoknya pendekatan, keterbukaan itu sangat penting dalam mengajar ya Bu ya. Dari jawabannya cukup. Oke. Terima kasih Bu atas semua jawaban yang Ibu jawab. Sangat menarik, sangat jelas, sangat terinspirasi pokoknya buat calon-calon para guru gitu ya. Terima kasih Bu atas perhatiannya, atas apa Bu? Kerjasamanya. Oke. Semoga kalian para calon guru tetap semangat ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya betul. Amin, amin, ya Tuhan, amin. Oke guys, cukup sekian diskusi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.